Di tengah hamparan gurun yang tak berujung, tersembunyi jejak-jejak peradaban yang pernah berjaya. Reruntuhan batu yang berserakan, dinding-dinding yang masih berdiri tegak melawan waktu, dan keheningan yang menceritakan kisah ribuan tahun yang lalu. Ini adalah kota-kota hantu di Jazirah Arab dan Persia, saksi bisu dari kejayaan Islam klasik yang kini hanya tinggal kenangan. Di utara Arab Saudi, sekitar 400 km dari Madinah, berdiri monumen batu yang memukau mata, Madain Soleh. Situs yang kini dikenal sebagai Al-Hijr ini, dulunya adalah kota Hegra, pusat perdagangan yang vital dalam jaringan jalur sutra kuno. Pada abad ke-1 hingga ke-3 Masehi, jauh sebelum Islam datang, suku Nabat membangun kota ini sebagai perhentian utama kafilah dagang. Lebih dari 130 makam yang dipahat langsung dari batu sandstone masih bertahan hingga kini. Setiap ukiran menceritakan status sosial dan kekayaan pemiliknya. Bayangkan suasana 2000 tahun lalu. Kafilah unta yang syarat dengan dupa, sutra, dan rempah-rempah berhenti di sini. Pedagang dari berbagai penjuru dunia, Arab, Romawi, India, bahkan Tiongkok, berkumpul di pasar-pasar yang ramai. Suara tawar-menawar dalam berbagai bahasa memenuhi udara, sementara aroma kemenyan dan rempah bercampur dengan debu gurun. Namun kemegahan itu perlahan memudar. Perubahan rute perdagangan, gempa bumi, dan pergeseran kekuatan politik menyebabkan Hegra ditinggalkan secara bertahap. Suku Nabatian adalah cikal bakal kaum Nabi Saleh, yakni Samud. Kaum Samud ini dalam kisah Al-Quran akhirnya diazab Allah dengan gempa dan puting beliung karena mendurhakai Tuhan dan menolak ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah. Ketika Islam berkembang pada abad ke-7, kota ini sudah menjadi reruntuhan yang sunyi. Hari ini, hanya angin gurun yang berbisik di antara makam-makam batu. Madain Soleh berdiri sebagai situs warisan dunia UNESCO, mengingatkan kita bahwa kejayaan duniawi tidaklah abadi. Sekitar 120 km selatan Baghdad, di tengah padang pasir Irak yang tandus, berdiri Al-Ukhaidir Fortress, istana gurun yang dibangun pada abad ke-8 Masehi di masa puncak dinasti Abbasiyah. Istana ini bukan sekedar benteng militer, melainkan mahakarya arsitektur Islam awal yang memadukan gaya Sasanian Persia dengan inovasi Arab. Dinding-dinding tebal setinggi 20 meter mengelilingi kompleks seluas 19 hektar dengan 163 ruangan yang didesain untuk kehidupan istana yang mewah. Di masa jayanya, Al-Ukhaidir adalah simbol kekuasaan dan kemewahan. Khalifah dan para bangsawan berkumpul di aula-aula megah yang dihiasi karpet Persia dan kaligrafi emas. Taman-taman dengan air mancur memberikan kesejukan di tengah terik gurun. Para ulama dan penyair berdiskusi tentang ilmu pengetahuan dan sastra di perpustakaan yang kaya koleksi. Yang menakjubkan adalah sistem teknologi yang digunakan. Jaringan saluran air bawah tanah mengalirkan air dari sumber jauh untuk irigasi dan kebutuhan sehari-hari. Sistem ventilasi yang cerdas menjaga udara tetap sejuk, bahkan di tengah panasnya musim panas Mesopotamia. Namun kemegahan Al-Ukhaidir tidak bertahan selamanya. Perpecahan internal dalam dinasti Abbasiyah, invasi Mongol pada abad ke-13, dan perubahan pola perdagangan menyebabkan istana ini perlahan ditinggalkan. Para penghuninya pindah ke Baghdad atau kota-kota lain yang lebih aman dan strategis. Kini, Al-Ukhaidir berdiri sendiri di tengah kesunyian gurun. Dinding-dinding bata merah masih kokoh, namun ruangan-ruangan yang dulu penuh kehidupan kini hanya diisi oleh gema langkat pengunjung sesekali dan desiran angin padang pasir. Di tepi sungai Tigris, sekitar 180 km tenggara Baghdad,
terbentang sisa-sisa kota Wasit, sebuah metropolis yang didirikan oleh Gubernur Hajjaj bin Yusuf pada tahun 702 Masehi. Wasit bukan sekadar kota administratif, tetapi pusat pembelajaran dan kebudayaan. Pada abad ke-8 dan ke-9, kota ini menjadi rumah bagi ribuan ulama, ilmuwan, dan sastrawan. Madrasah-madrasah dan perpustakaan bermunculan, menjadikan Wasit sebagai salah satu pusat intelektual terpenting di dunia Islam. Di sini, para astronom mengamati bintang-bintang dan menyusun kalender. Ahli matematika mengembangkan aljabar. Para dokter menerjemahkan dan mengembangkan karya-karya kedokteran Yunani dan Persia. Wasit adalah jembatan pengetahuan antara peradaban kuno dan dunia Islam. Namun perubahan aliran sungai Tigris, bencana alam, dan invasi yang berulang-ulang menyebabkan kemunduran bertahap. Pada abad ke-13, setelah serangan Mongol yang menghancurkan, Wasit praktis menjadi kota mati. Hari ini, yang tersisa hanyalah gundukan-gundukan tanah dan serpihan keramik yang berserakan. Para arkeolog masih menggali, berusaha mengungkap jejak-jejak peradaban yang pernah bersinar terang di tepi sungai yang kini telah berubah alur. Di pantai selatan Iran, menghadap Teluk Persia, terhampar reruntuhan Siraf, pelabuhan yang pada abad ke-9 hingga ke-11 menjadi salah satu kota terkaya di dunia. Siraf adalah gerbang perdagangan antara dunia Islam dengan India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Kapal-kapal besar berlabuh di pelabuhannya, membawa sutra, rempah-rempah, mutiara, dan barang mewah lainnya. Para pedagang Siraf membangun jaringan perdagangan yang membentang dari Spanyol hingga Tiongkok. Kekayaan Siraf tercermin dalam arsitektur kotanya. Rumah-rumah mewah dengan atap datar, masjid-masjid berornamen indah, dan gudang-gudang besar di tepi pelabuhan. Para pedagang kaya membangun istana-istana pribadi yang menyaingi istana khalifah. Namun, pada abad ke-11, serangkaian gempa bumi dahsyat menghancurkan sebagian besar kota. Perubahan garis pantai dan sedimentasi membuat pelabuhan tidak lagi dapat dilayari kapal-kapal besar. Perdagangan beralih ke pelabuhan lain, dan Siraf perlahan menjadi kota hantu. Kini, Siraf hanya tinggal reruntuhan batu di tepi pantai yang tenang. Gelombang Teluk Persia membasuh sisa-sisa dinding yang dulu menyaksikan kemewahan dan hiruk-pikuk perdagangan internasional. Kota-kota hantu di gurun pasir ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Mereka adalah saksi bahwa peradaban manusia, meski rapuh, memiliki kekuatan untuk bangkit kembali dan menciptakan keindahan bahkan di tengah padang pasir yang paling tandus. Di dalam keheningan gurun, sejarah berbisik, mengingatkan kita untuk menghargai masa kini sambil belajar dari masa lalu.